Welcome home Voltagers. Mulai minggu ini kita Voltagers akan belajar tentang Roh Kudus, Kak Jason. Oh iya, bener banget guys. Jangan lupa ikutin ibadah bulan-bulan ini ya guys. Kalau itu pasti, Kak Jason. Semua Voltagers pasti di sini rajin-rajin ikut ibadah. Aku juga mau ajak teman CG, teman sekolah, dan juga teman makan. Teman makan juga? Iya pasti. Oke deh, kakak juga diajak kan ya? Ya mungkin. Loh kok mungkin? Oke deh. Ikutlah. Kalau gitu kita nanti ngobrol-ngobrol lagi, yang lain banyak nungguin. Kita doa Siap. dulu yuk. Ayo. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mulai minggu ini kami akan belajar tentang Roh Kudus. Berkati supaya kita bisa semakin hari semakin dekat dengan Roh Kudus, Tuhan Yesus. Dan berkati supaya semua Voltagers bisa dapat banyak hal dari firman hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Enjoy the service. Everybody shout Jesus! Mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api. Ku nyanyi. Nyalakan api. Ku nyanyi.
Bisa angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Di gerbangmu, amin. Lebih keras lagi nyanyi buat Tuhan. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Gerbang hati bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan.
tempat inilah beberapa tahun yang lalu KKR Anak Roh Kudus Datanglah pernah diadakan. Kami menjadi saksi bagaimana anak bersama keluarga datang, mereka dilawat oleh Roh Kudus, anak-anak kecil mendoakan orang sakit dan kesembuhan terjadi. Dari tempat ini jugalah nantinya akan disiarkan pada hari Sabtu 17 Juli, KKR Roh Kudus Datanglah online karena kami percaya tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Karena itu setiap anak yang menantikan kesembuhan, setiap anak yang rindu mengenal Roh Kudus, setiap anak yang rindu dipakainya, bersama seisi keluarga jangan lewatkan sebuah KKR dengan tema yang menjadi doa kita bersama, yaitu Roh Kudus Datanglah. Bisa angkat kedua tangan kalian, bebaskan diri kalian. Holy Spirit, my friends are so thank you, Lord. Jesus Spirit, the true friends are found in you. Spirit.
Tuhan, Kau selalu jadi sahabat kami selama-lamanya. Dan kami mau menjadi sahabat-Mu Tuhan. Thank you, Kau mau menemani kami setiap hari. Sebentar lagi, kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tuntun kami supaya kami bisa mengerti apa yang ingin Kau sampaikan. Tuntun kami, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hi guys, back again with me. Let me start with this. Have you ever been in a situation where you don't know it's right or wrong? Ketika kamu tuh ada dalam suatu situasi yang ini benar nggak sih aku lakuin ini? Apakah ini tuh sesuai sama firman Tuhan apa enggak ya? Kayak dilema gitu loh. Boleh nggak sih aku lakuin hal ini atau itu? Dan terkadang, most of times, malah kayak kita tuh ada suatu suara dalam hati kita yang tuntun kita, yang kasih tahu. Or kalau itu pun bukan suatu suara, seringkali adalah suatu perasaan bersalah. Kalau kita itu mau lakuin sesuatu dan itu nggak benar gitu loh, itu menyedihkan hati Tuhan. Dan kalian pernah wondering gitu nggak ya, kira-kira siapa sih yang kasih suara itu dalam hati kita? Siapa sih yang kasih clue itu dalam pemikirannya kita? You know the answer is, it's Holy Spirit. Itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah peran utamanya Roh Kudus adalah bawa kita untuk selalu hidup kita itu dekat sama Tuhan. Hidup kita itu kembali ke tracknya Tuhan, sesuai lagi sama jalannya Tuhan. Kok bisa ya kayak gitu? Kayak kita buka ayatnya sama-sama di Yohanes 14. Kakak bacain aja ya. Yohanes 14, judul perikopnya adalah Yesus menjanjikan penghibur. Di ayat yang ke-16 tuh dibilang kayak gini. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dikatakan bahwa Roh Kudus adalah seorang penolong. Ceritanya waktu ini adalah Tuhan Yesus itu mau diangkat ke surga, dia harus mengalami penyiksaan dan dia harus nantinya meninggalkan dunia, dia naik ke surga. Tuhan Yesus itu so sweet ya. Bahkan di masa-masa dia itu mau menghadapi masalah yang paling berat buat dirinya sendiri, buat Tuhan Yesus sendiri, yang Tuhan Yesus ingat tuh kita loh. Yang Tuhan Yesus ingat tuh tetap gimana ya manusia ini kalau udah nggak ada aku. Tuhan tuh tahu kalau kita manusia itu lemah, kita tuh nggak bisa hidup sendirian. Dan kalau Tuhan Yesus harus pergi dari bumi secara fisik, Tuhan Yesus tetap memikirkan kita dengan memberikan kita rohnya sendiri, which is Holy Spirit. Dia memberikan Roh Kudusnya sendiri yang perannya adalah sebagai penolongnya kita. So, ketika kita punya Roh Kudus dalam hidupnya kita tuh tidak pernah sendirian. Kita tuh tidak pernah ditinggalkan clueless, nggak ngerti harus ngapa-ngapain. Jadi ketika Voltagers tahu kebenaran ini dan dikatakan bahwa memang di ayat yang ke-17 dikatakan memang dunia itu tidak bisa menerima Roh Kudus. Bukan semua orang tuh bisa menerima karena mungkin susah, kita nggak bisa ngelihat Roh Kudus secara fisik gitu loh. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang pernah mengalami kasihnya Tuhan sendiri, kita tahu kok this is real. Apa yang Tuhan berikan sama kita pribadi Roh Kudus itu nyata dalam hidup kita. Dan itu adalah suatu privilege yang bisa kita terima kalau kita tuh punya Roh Kudus dalam hidupnya kita. Dia adalah penolong dalam hidup kita. Jadi Voltagers, apapun yang kalian hadapi, masalah apapun yang kalian hadapi, remember kalau kalian tuh nggak pernah sendirian. Kalian tuh bisa selalu lari ke Roh Kudus. Dan luar biasanya adalah Roh Kudus dalam hidup kita ada 3 hal secara signifikan yang Roh Kudus itu akan bantu kita dalam supaya kita itu nggak hidup dalam jatuh bangun dalam dosa, supaya hidup kita itu nggak muter-muter aja kayak gak bisa kemana-mana, kita terus muter dalam kesalahan kita yang lalu. Roh Kudus memberikan kita 3 hal yang spesifik supaya hidup kita itu berkemenangan dan jadi berkat buat orang lain juga. Yang pertama adalah Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Waktu kalian dengar ini mungkin kelihatannya kayak sepele gitu ya, kayak doa kak, aku loh tiap hari doa pagi, doa malam, doa makan, doa mau ujian gitu kan, bahkan kelihatannya udah hafal gitu ya. Tapi jangan salah loh, buat beberapa orang mau berdoa itu susah, bahkan mau ngomong apa ya itu susah loh. Jadi Roh Kudus itu juga salah satu perannya adalah menolong kita untuk kita bisa berdoa. Dan gimana sih Roh Kudus membantu kita berdoa itu secara spesifik? Yuk kita buka sama-sama di Roma 8 ayat 26. Ini adalah ayat yang juga menguatkan kakak, bahkan ya, kenapa sih kok kita itu perlu untuk berdoa?
sambil kalian buka nih ya. Kenapa kita itu perlu untuk berdoa? Karena berdoa itu kayak nafas kekuatannya kita, nafas kehidupannya kita. Kalau kita sehari aja kita itu gak berdoa, kita tuh seolah-olah kayak menganggap kita bisa hidup 1 hari tanpa Tuhan Yesus. Jadi yuk kalian juga Eagle Kids di rumah, yuk bangun jam doa kalian. Yuk perbarui komitmen kalian juga, kalian untuk mau selalu untuk berdoa, bangun komitmen untuk bangun hubungan juga dengan Tuhan Yesus. Dan yuk kita baca sama-sama di Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri, Roh Kudus sendiri, ia berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi gimana sih Roh Kudus bantu kita untuk berdoa? Yang pertama adalah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Maksudnya itu apa? Ada suatu situasi, mungkin kalian juga pernah ngerasain ketika situasinya itu berat banget buat kalian. Banyak masalah, banyak tekanan. Kalian nggak tahu harus doa itu gimana. Mau ekspresiin dengan kata-kata itu susah. Nggak usah berdoa. Mau curhat ke temen aja loh, nggak tahu harus apa yang dibilangkan. Mau ngomong ke mama aja kayak apa yang harus aku ceritaan. Kayak perasaannya tuh terlalu bulet dalam hati ya. Kayak orang Surabaya ngomong bulet gitu loh. Kayak nggak tahu how to express it gitu loh. Dan percayalah ketika saat-saat seperti itu yang dibilang Roh Kudus membantu kita untuk berdoa itu bukan supaya doa kita sounds good, terdengar indah secara kata-kata. That's not the point. Tapi yang penting adalah hati kita. Jadi ketika kita pun gak ngerti harus ngomong ya apa, ya udah gak usah ngomong apa-apa. Just come into His presence and call to God. Ketika kamu ngerasa kayak gitu, wes bener-bener datang aja sama Roh Kudus. Minta Roh Kudus yang pulihkan hati kalian, Roh Kudus yang jamah hati kalian. Kakak pun juga pernah dalam suatu situasi kayak bad news itu datang dalam jam yang berurutan gitu ya. Kayak habis dengar suatu berita ini, kakak masih proses, terus kayak ada berita lain tuh yang benar-benar bikin perasaan tuh berat sekali gitu loh. Dan waktu itu kakak ikut saat teduhnya Pastor Philip dan nyanyi beberapa lagu worship. Kakak even kayak gak bisa doa sama Tuhan tuh kayak bingung harus ngomong sama Tuhan tuh kayak gimana gitu loh. Tapi kakak cuman bisa nangis, kakak cuman bisa nyanyi, kakak bisa nyembah. Dan I believe the Holy Spirit is working with my heart gitu loh. Roh Kudus melakukan sesuatu dalam hatinya kakak, sehingga kayak kakak gak perlu ngomong apa-apa, perasaannya kakak itu udah plong gitu loh. Kayak ngerasa, hah apa sih masalahku? Kayak oh gitu aja kayak gitu. Jadi kayak benar-benar Roh Kudus tuh yang selesaikan gitu loh. Jadi kalau kalian pun ada dalam suatu situasi gak ngerti mau ngomong apa, ya udah datang aja sama Roh Kudus. Roh Kudus akan membantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu artinya. Dan yang kedua adalah dengan berbahasa roh. Siapa di sini voltagers yang udah menerima karunia bahasa roh? Dipakai ya, dipakai juga untuk berdoa. Jangan dibiarkan. It's a gift. Dan buat kalian yang belum dapat, nanti kita doa sama-sama ya. Kita nggak mau ngelewatin yang satu ini. Karunia Roh Kudus itu yang membantu kita untuk bisa berbahasa roh. Kenapa sih kita perlu berbahasa roh? Untuk kita itu bisa mendoakan hal-hal yang bahkan kita nggak ketahui. Hah, maksudnya gimana kak? Kita nggak ngerti kok kita doa. Ya itu intinya. Jadi buat hal-hal yang mungkin nih, kayak dalam situasi yang simpel misalkan, kalian tuh pengen berdoa buat mama papanya kalian. Tapi mama papa itu cerita sama kalian pasti nggak semuanya akan diceritain ya. Pasti mama papa nggak pengen supaya kayak kamu kepikiran masalah-masalah yang bukan porsinya kamu gitu loh. Tapi sebagai anak kita pengen support orang tua kita. Kita mungkin nggak ngerti masalahnya, tapi dengan kita berbahasa roh, secara tidak langsung kita tuh juga mendoakan masalah-masalah mereka. Ketika kita juga berdoa buat misalkan kita pengen berdoa buat Indonesia, buat presiden kita. Tapi kita tahu loh, apa sih yang dipikirin presiden? Aku ya nggak ngerti kayak gitu misalkan. Jadi kayak terlalu banyak hal yang kita nggak ngerti. Yang penting hati kita mau aja dengan kita berbahasa roh. Kita tuh juga berdoa untuk hal-hal seperti itu. Dan ketika kita berbahasa roh juga banyak hal yang Tuhan beritahukan kepada kita gitu loh. Hubungan kita semakin dekat sama Tuhan, kita semakin connect sama Tuhan bukan dengan usaha manusia, tapi benar-benar melibatkan Roh Kudus dalam jam doanya kita. Dan yang ketiga, Roh Kudus itu sendiri yang memberikan kerinduan buat kita untuk berdoa. Kalian pernah nggak ngalamin voltagers ini mau devotion tuh males, mau doa itu kayak aduh gak usah lah, atau kayak gak apa-apa lah besok aja, atau kayak 3 hari sekali lah gak apa-apa kayak gitu. Jangan diabaikan. Ketika kalian pun ada dorongan yang kayak
ayo saat teduh, ayo jangan bolos sekali lagi. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus loh. Roh Kudus itu yang selalu mengingatkan kita buat ayo jangan ikuti dagingnya kita. Dengerin Roh Kudus yang mendorong kamu untuk semakin dekat sama Tuhan Yesus. Jadi buat kita punya kerinduan untuk selalu mendekat sama Roh Kudus, mendekat sama Tuhan Yesus, nggak bolong-bolong lagi baca saat teduh. That's the Holy Spirit working on you. Dan kalau kalian sudah sekali dengar Roh Kudus, please jangan diabaikan. Kalau sekali kamu dengerin Roh Kudus, kayak anggapannya itu kayak frekuensi ya, kayak frekuensi. Kalau ada getaran yang bikin kamu tuh kayak pengen doa, kalian abaikan sekali, ya besok masih ada kayak gitu lagi. Tapi mulai berkurang. Terus besoknya lagi diingetin lagi, tapi kaliannya kayak menunda lagi. Semakin lama, suara itu akan hilang dari hatinya kalian. Suara itu akan hilang dari hidupnya kalian. Do you want to lose Holy Spirit in your life? No. Jadi ketika sekali aja diingetin sama Roh Kudus, yuk jangan ditunda-tunda lagi. Jangan, don't take it for granted gitu. Itu kayak punya Holy Spirit in your life, it's a privilege, you know. Dan yang kedua, selain Roh Kudus itu membantu kita untuk berdoa, Roh Kudus itu juga membantu kita buat memahami firman Tuhan. Kalau, this is the funny thing ya, kalau kalian ini ikut sekolah, kalian pernah kelas 1 SD, dan kalian mungkin sekarang ngalamin kelas 5 SD, buku paketnya kalian beda nggak sih? Buku pelajarannya kalian. Pasti buku matematikanya beda lah ya, buat buku matematika anak kelas 5 sama buku matematika anak kelas 1. Tapi kalau kita ngomongin firman Tuhan, kalau kita ngomongin Alkitab, sama loh guys. Alkitab yang kalian baca sekarang, di usia sekarang ini, sama dengan Alkitab yang Pastor Philip baca. Jadi Alkitab itu memang mungkin terdengarnya susah gitu loh. Dan kakak akuin sendiri ya, kakak gak pernah ngerasa sampai ada di level kakak itu benar-benar memahami Alkitab. Because firman Tuhan itu benar-benar luar biasa dan kadang juga manusia tuh nggak bisa nangkep dengan sepenuhnya gitu loh. Tapi jangan jadikan alasan itu untuk kita berhenti membaca firman Tuhan. Justru libatkan Roh Kudus ketika kalian mau baca firman Tuhan, doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, aku mau baca Alkitab, biar Roh Kudusmu sendiri yang menerangi aku Tuhan, supaya aku bisa mengerti firman-Mu. Dan itu benar-benar terjadi ketika kalian kalian merindukan untuk ngerti firman ini ngomongin apa, dan kalian libatkan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberikan pengertian-pengertian dalam ketika kalian membaca. Roh Kudus yang akan menjelaskan dengan bahasa yang super simple yang kalian bisa terima. Dan mungkin contohnya itu juga lewat pengalaman hidup. Tuhan kayak ingatkan, kamu pernah ngalamin ini adalah bukti dari firman Tuhan. Jadi itu seru loh guys. Kalau kalian benar-benar mau, kalian rindu buat ngerti firman Tuhan, ayo ajak Roh Kudus juga untuk kalian dapat pengertian apa sih yang Roh Kudus itu mau sampaikan lewat hidupnya kalian. And I believe ketika kalian minta, Tuhan itu juga akan berikan. Jadi gak ada lagi yang ngomong kalau devotion itu bosen kak, aku loh baca, aku loh nyanyi, aku loh gak dapat apa-apa. Ya maybe you're just doing some routines. Mungkin kalian cuma rutinitas. Mungkin kalian cuma ngelakuin devotion buat checklist. No, that's not the point. The point of devotion, inti dari sebuah kalian bangun hubungan dalam saat teduh adalah hubungannya kalian dengan Roh Kudus. Jadi mulai dari kalian berdoa, kalian nyanyi, kalian baca firman, libatkan Roh Kudus. You will feel His presence yang so sweet, yang benar-benar kayak gak mau lah di-treat sama yang lain gitu loh. Kayak 15 minutes of your day can be something yang very memorable gitu loh. Jadi ayo libatkan Roh Kudus dalam kalian baca firman Tuhan juga. Dan yang ketiga, Roh Kudus itu membantu kita agar kita bisa bersaksi buat orang lain. It's actually a domino effect. Ketika kalian itu mau berdoa, melibatkan Roh Kudus, kalian sendiri mengalami Roh Kudus dalam hidup kalian, kalian jadi dapat pemahaman untuk mengerti firman Tuhan, punya kehausan buat mau cari tahu lebih lagi tentang firman Tuhan. Dan yang ketiga, gak mungkin lah kalian tuh bakal jadi selfish buat dirinya kalian sendiri. Kalian pasti pengen supaya apa yang kalian rasain dengan Roh Kudus, itu juga dirasain sama teman kalian. Itu juga dirasain sama saudara kalian. Atau bahkan mama papa kalian yang belum kenal Tuhan Yesus. Jadi ketika kita benar-benar ada buah Roh Kudus dalam hidupnya kita, buahnya adalah kita mau bersaksi buat orang lain. Jadi gak usah ngomongin teknisnya dulu, bersaksi itu kayak gimana sih kak?
First, yang Roh Kudus berikan dalam hati kita adalah kerinduan buat kita itu mau bersaksi buat orang lain. Kenapa sih kok kita tuh rindu bisa bersaksi buat orang lain? Karena kamu tahu hidupmu itu udah diselamatin sama Tuhan tuh dengan cuma-cuma. Tuhan Yesus udah sewayang pol sama kamu, meskipun kamu tetap berdosa, meskipun kamu tetap jatuh bangun, Tuhan Yesus udah sayang sama kamu. Dan kasih yang kayak gitu itu loh, yang bikin kita pun juga akhirnya meleleh. Kita nggak bisa, kalau kita tuh nggak lihat teman kita juga ngerasain hal yang sama. Jadi buat kita punya kerinduan, itu pun juga yuk doain, minta supaya Roh Kudus sendiri yang jamah hati kalian, buat kalian tuh bisa bersaksi buat orang lain. Dan gimana caranya bersaksi? Libatkan Holy Spirit juga. Bukan dengan pinternya orang ngomong, bukan dengan seberapa jagonya marketing mungkin orang-orang ngomong ya. Kayak, kalimatnya ini bagus, tertata, terus kayak sangat persuasif, sangat meyakinkan gitu. No, that's not the point. Dalam bersaksi, yang kita sampaikan pesannya adalah Tuhan Yesus. Ketika kita bersaksi ke teman kita, itu bukan membanggakan hidup kita, tapi kita menyaksikan gimana Tuhan itu bekerja dalam hidupnya kita. Bagaimana Tuhan itu menjamah hatinya kita. Jadi ya yang harus kita lakukan adalah melibatkan Roh Kudus ketika kita bersaksi. Jadi kalau kalian mau doain teman kamu, jangan takut nanti ditolak atau gimana. Yang pertama, prepare dulu hati kalian. Ketika kalian benar-benar berdoa sama Tuhan supaya Tuhan sendiri yang memampukan dan Tuhan menjamah hati teman kalian, percayalah, ketika akhirnya kamu melangkah, kamu approach teman kamu, there's something working. Tuhan akan melembutkan hatinya sehingga pesan itu pun mudah diterima kayak gitu loh. Kakak juga kayak gitu kok. Ketika kakak itu tiap kali kakak mau ngomong sama papanya kakak atau ketika kakak mau ngomong sama temen yang suka ngejek-ngejek, maksudnya kayak, wah kamu itu terlalu suci, terlalu apa kayak gitu-gitu ya. Every time I want to speak something about God, I always pray first. Aku selalu berdoa karena kakak merasa kayak kalau aku cuma ngomong dengan apa yang aku bisa, ya pasti ditolak lah. Ya apa bedanya manusia ngomong gitu. Tapi ketika kakak percaya ketika Roh Kudus sendiri yang bekerja, there is something different kayak gitu. Jadi nggak usah takut ketika kalian mau bersaksi buat teman-teman kalian. Even nggak usah malu dengan kondisi kalian yang mungkin kalian pernah berdosa dan segala macam. Let's talk about Peter again. Kita pelajari Petrus sama-sama. Satu ayat aja di Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Kakak bacain ya. Bagaimana Roh Kudus itu luar biasa loh. Bahkan Petrus itu ya, kalau kalian, kakak udah pernah sharingin ini sebelumnya. But anyway, Petrus itu dalam situasi dia udah mengecewakan Tuhan. Dia itu termasuk pengkhianat. Yang meskipun Yudas Iskariot juga pengkhianat dan dia itu akhirnya membunuh diri gitu ya. Tapi kalau kalian lihat Petrus juga pengkhianat loh. Ketika Tuhan itu mau disalibkan, Petrus bilang apa? Aku nggak mengenal dia. That's totally a betrayal gitu loh. Kayak bener-bener kalau Petrus itu kelihat Tuhan lagi kayak harusnya dia udah malu yang kayak nggak punya muka gitu loh. Tapi Tuhan kita nggak kayak gitu. Tuhan kita pun yang sangat menyayangi Petrus dan memberikan Petrus kesempatan kedua. That's how beautiful our God is gitu. Cuman kalau kalian dari sisinya Petrus, pasti kalian ngerasa kayak bersalah, ngerasa nggak layak dan segala macam. Tapi kita lihat ketika di Kisah Para Rasul 2, hari itu adalah ketika Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus, lidah-lidah api pertama, dan semua murid merasakan hadirat Roh Kudus. Mereka berbahasa dengan bahasa yang belum mereka kenal. Sampai orang-orang lain yang nggak kenal Tuhan itu bilang kayak mereka tuh mabuk dan segala macam. Dan kalian tahu, Petrus sebagai orang yang berdosa, totally berdosa. Dari 12 murid, sisa 11 murid, harusnya yang paling merasa nggak layak itu Petrus, menurut kakak ya. Tapi dari 11 murid itu, Petrus yang bangkit berdiri, di ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Kemudian dia lanjutkan dengan berkhotbah, dan setelah khotbah itu, ribuan orang langsung dibaptis menerima Tuhan Yesus. Artinya adalah, mungkin gak sih Petrus tuh kayak gitu? Bisa gak sih Petrus itu, bayangin aja situasinya Petrus kayak gitu, bisa gak? Kok bisa dia itu berdiri gitu loh. Dia yang mau stand up dan membela Tuhan dan mengabarkan tentang Tuhan. Kalau bukan Roh Kudus. Jadi exactly setelah dia terima Roh Kudus, dia terima keberanian. Artinya dia meninggalkan semua masa lalunya dia yang menghantui dia, yang bilang dia nggak layak, semua pengkhianatannya dia yang mungkin terus terngiang-ngiang di otaknya, dia mau tinggalkan itu semua.
Dan Roh Kudus yang berikan dia kemampuan, Roh Kudus yang berikan dia keberanian untuk dia itu bersaksi. Jadi whatever your situation is, kayak gimana pun situasinya kalian, apapun keraguan kalian, aku nggak bisa ngomong, aku nggak bisa apa. Hey, selama kalian mau punya hatinya aja buat bersaksi, Roh Kudus kok yang akan memampukan kalian. The point of preaching to others, berikan kesaksian ke orang lain kan bukan tentang kita anyway. Jadi ya udah, jalan aja sama Roh Kudus kayak gitu. So ketika kalian tahu kebenaran ini, kalian tuh gak pernah sendirian guys. You are never left clueless gitu loh. Dalam situasi apapun, punya masalah apapun, yuk libatkan Roh Kudus. Kakak percaya ya, orang yang hidupnya itu melekat sama Roh Kudus itu different loh. Dari segi dia bertindak, dia di sekolah, dia mungkin sama-sama kerjain ulangan, sama-sama presentasi. Tapi orang tuh bisa lihat kalau orang tuh punya Roh Kudus, hidupnya tuh beda. Apa yang dia katakan ketika dia berteman sama teman-temannya, hidupnya tuh beda. Dia jadi example yang luar biasa gitu loh. Jadi kalau kalian tahu kebenaran bahwa kita anak-anak Tuhan tuh dikasih privilege segini gedenya yang mungkin orang lain tuh nolak-nolak. Kalau kakak sih ya bakal jadi pengemis yang benar-benar minta, Roh Kudus please come to me. Aku gak peduli orang ngomong apa, gak peduli gimana orang lain mandang aku. Yang aku tahu, I need you Holy Spirit, I want you Holy Spirit. And the question is, Holy Spirit is always available to us. Roh Kudus itu selalu ready kapanpun buat kita. And the question, are you available to Him? Apakah kamu terbuka buat Roh Kudus? Apakah kamu mau hidupmu bergaul erat sama Roh Kudus? Jadi pertanyaannya bukan lagi kayak, Kak, aku tuh punya nggak sih Roh Kudus dalam hidupku? Ya, that's not for me to answer. It's for you to answer. Let's check on your heart gitu loh. Apakah kamu sendiri pernah nggak sih mengundang Roh Kudus dalam hidupnya kalian? Apakah kamu mau nggak sih dengar-dengaran sama Roh Kudus, melibatkan Roh Kudus? Kakak percaya kok Roh Kudus tuh yang very soft and gentle. Ketika kita minta, dia nggak akan berlama-lama buat datang sama kita. And ketika kita punya Roh Kudus juga, itu yang bikin hubungan kita tuh sama Tuhan tuh kayak lebih langgeng gitu loh. Kayak kita nggak gampang burn out, kita nggak gampang capek, kita nggak gampang putus asa, nggak gampang kecewa. Ya karena God is just so good in our life gitu loh. Dan feeling yang kayak gini tuh nggak bisa di-describe by words, harus kalian sendiri rasain gitu. Jadi kayak kakak tawarin something yang very good, kakak iming-imingin kalian kayak relationship with God is very precious dan nggak bisa ditukarin sama hal yang lain gitu loh. Jadi kalau kalian udah pernah ngalamin kasih mula-mula, ketika kalian kayak nangis dan merasa jatuh cinta sama Tuhan Yesus, kalian merasa dijamah Roh Kudus, dan kalian sekarang udah kehilangan kasih itu, come on guys, go get it back. Dapetin itu lagi yuk, itu very precious loh. Dan itu yang akan keep you going, sampai kalian tua, sampai kalian usia berapapun. Jangan pernah tinggalin itu. So, that question back, are you available to Holy Spirit? Kakak pengen banget kalian juga sendiri jawab in your heart, deep in your heart, yes, I am available to Holy Spirit. Dan jadikan itu doa kalian, jadikan itu benar-benar komitmen kalian buat tiap hari mau melangkah sama Roh Kudus. Kayak it's so good, dan Roh Kudus itu yang ready selalu stand by your side untuk menolong kalian juga. So now kakak pengen doa, let's close our eyes. Tuhan Yesus, hamba mau berdoa Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau terlebih rindu Tuhan untuk memberikan Roh Kudus-Mu buat setiap mereka Tuhan. Jamah setiap hati Tuhan buat mereka yang mengatakan, yes, I am available to Holy Spirit. Aku mau selalu terbuka dengan Roh Kudus. Aku mau selalu dekat dengan Roh Kudus. Let your Holy Spirit fills them right now, God. Biar Roh Kudus itu yang hidup dalam setiap hari mereka, menuntun mereka Tuhan. Dalam sekolah mereka Tuhan, jadikan mereka excellent. Dalam keluarga mereka Tuhan, jadikan dia teladan. Dalam pertemanan mereka, jadikan dia pembeda Tuhan. Aku percaya Tuhan, Kau jadikan voltagers ini luar biasa. Ketika mereka punya Roh Kudus, mereka akan tidak mudah kecewa, mereka akan tidak mudah jatuh dalam dosa, karena Roh Kudus sendiri akan memampukan mereka Tuhan untuk melakukan segala banyak hal.
Biar jam doa mereka sekarang mulai dari hari Tuhan menjadi lebih manis dengan Engkau Tuhan. Bukan hanya devotion yang rutin yang dikirimkan oleh kakak-kakak CGG setiap hari Tuhan. Tapi benar-benar hubungan yang manis, yang nyata, yang mereka rasakan sendiri. Roh Kudus hadir dalam setiap jam doa mereka Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan berikan kerinduan dalam hati mereka. Buat mereka mau bersaksi, buat teman-teman mereka, buat saudara mereka. Biar Kau pakai hidup mereka Tuhan sampai komplit Tuhan. Untuk menjadi saksimu Tuhan Yesus. Dan buat setiap mereka Tuhan yang belum bisa berbahasa roh, hamba berdoa Tuhan. Engkau sendiri yang menjamah setiap mereka Tuhan. Ketika mereka benar-benar meminta Holy Spirit comes into your life. Biar Roh Kudus sendiri yang memberikan kata-kata itu, memberikan bahasa itu, memberikan karunia itu yang gak bisa di-describe even. Tapi sungguh-sungguh karunia itu yang akan menuntun hidup mereka dan menjadikan mereka berbeda Tuhan Yesus. Thank you Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat Voltagers hari ini Tuhan. Biar mereka menjadi excellent, biar mereka menjadi example dalam seminggu ke depan mereka sekolah, mereka beraktivitas Tuhan. Hamba-Mu percaya ada sukacita damai sejahtera yang mengalir dalam hidup mereka. Voltagers bisa angkat kedua tangan kalian, terimalah berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus yang akan selalu menjadikan kalian berbeda dan hidup kalian penuh dengan kemenangan. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.